Menurutku, POV healing paling valid itu bukan ke kafe, tapi ngegas ke ujung kulon buat ngejar strike sambil lihat laut yang luas pas lagi gajian. Hari ini kita bakal trip mancing lagi untuk melawan ombak, mungkin membakar kulit, dan semoga ikan juga ikut surrender. Jadi teman-teman siapin kopinya, jangan di skip karena vibes-nya pasti auto bikin pingin cabut dari grup keluarga dan pindah ke kapal. Sambil nunggu teman-teman yang belum semuanya datang, kita sambil siapin piranti mancing kita. Biar nanti pas sampai spot udah gak ribet lagi dan langsung mancing deh. Tapi sebelum berangkat, kita baca doa dulu ya. Biar perjalanan mancing kita selama 3 hari di laut berjalan lancar dan pulang membawa hasil yang baik. Sebelum kapal ini jalan, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, supaya perjalanan kita nanti balik lagi ke dermaga ini dengan selamat, along, semoga happy juga, menyenangkan dan gak ada masalah apa-apa di laut. Ayo berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih ya, semoga nyaman. Oh ya, untuk teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali ikut trip gitu, maksudnya yang trip yang kayak gini sama aku, mungkin kalau yang mau karena ini kita ke spotnya 3 jam. Spotnya ini sebenarnya nggak terlalu jauh sih ya, 3 jam, karena emang ke Panaitan emang kurang lebih segitu. Itu udah bisa nanti ke spotnya langsung ke kita mancing. Jadi kalau teman-teman mau nyiapin peralatan, dibantu sama ABK, minta bantuan juga boleh. Habis itu kalau teman-teman juga mau minta makan, di dalam udah ada sih ready, ada kalau ada paru balado kalau mau makan, ada nasi, atau mau memesan kopi, teh, atau mie, telur, kita banyak, dan minuman dingin nanti akan ada di freezer ya. Jadi kalau friends, balik lagi sama aku Aci. Jadi malam ini akhirnya aku balik lagi di Dermaga Sumur, dan sekarang aku ada di kapal baru nih, kapal Badak Liar. Jadi startnya dari Dermaga Sumur ujung kulon. Nah dari sini aku bersebelas, kita akan mancing di sekitar Panaitan, atau mungkin nanti malah juga bisa ke SMR juga. Kapal ini ada ABK-nya ada 4, dan aku bersama Kapten Juber yang waktu itu aku juga pernah mancing sama dia kalau teman-teman masih ingat. Jadi doain kita, semoga kita nanti selamat lagi balik ke Dermaga Sumur dan along. Pagi membias di ufuk timur, mentari menyapa. Perahu kecil melaju membelah gelombang samudra. Kapal mulai berlayar pukul 2 dini hari. Aku sambil kenalan dengan peserta trip mancing lainnya, juga koordinasi dengan ABK kapal. Beberapa sih sudah ada yang kenal ya, seperti ada Bang Lili Joker dan Kang Dede sebagai chef di kapal. Melesat jauh, berharap ikan menyambar. Setiap tarikan pancing bikin hati Trip mancingku kali ini cuacanya sedang teduh. Kebetulan saat ini sedang musim angin timuran. Jadi perairan di sekitar ujung kulon cenderung flat. Namun saat ini sedang bulan purnama full. Semoga nggak terlalu berpengaruh sama hasil mancing kita nanti ya. kamera merekam jelas setiap momen yang harum dari Selama kurang lebih 4 jam, akhirnya kita sampai di spot di sekitar Pulau Panaitan. Bersyukurnya hari ini lautnya lumayan flat, jadi kami sangat menikmati trip mancing kami. Pagi friends, sekarang kita ada di sekitar Pulau Panaitan, dan pagi ini tadi udah ada yang pada mancing, arusnya lumayan kenceng banget, tapi sekarang kita mau sarapan dulu. Sarapannya udah ada nasi goreng
Aku selalu excited sama trip mancing karena aku selalu ketemu sama banyak teman-teman baru. Nah, kita isi perut dulu sebelum Yap, spot bagus ini bagus banget untuk casting maupun popping. Jadi kapten membawa kita ke spot ini dan aku serta beberapa teman mencoba casting dan popping dari atas kapal. Beberapa teman lainnya melakukan casting dari bawah kapal maupun mancing dengan teknik dasaran. Kok nggak ada ini sih, Bang? Habis makan kita dibawa sama kaptennya ke spot apa ya ini namanya. Jadi ada karang itu sih friends, jadi pada disuruhnya mainnya di atas pakai mino atau popper. Sekarang aku coba pakai mino aja, escape gitu. Tapi ada teman-teman juga yang pakai popper, ada juga yang main dasaran. Jadi kita coba semuanya. Karena kita belum beruntung tidak mendapatkan ikan dengan teknik casting, kita memancing dengan teknik yang lain ya friends. Sekarang kita mancing masih di Ron Panaitan, tapi arusnya kenceng banget. Dan ini aku pakai timah 12x2 untuk main dasaran karena tadi casting terbang. Logik udah pasti nggak bisa, jadi aku main dasaran nih sekarang pakai reel elektrik karena kedalamannya lumayan 150. Bukannya nggak mau gulung ya manual, cuma ya lumayan soalnya harus kencang. Lawan bang ini bang. Lawan. Saat ini friends, sebenarnya posisi aku sedang strike ikan di kedalaman 180 meter. Dengan menggunakan reel elektrik, aku merasa awalnya ringan ya friends. Tapi saat naik di 50 meter, tiba-tiba aku merasa ada ikan yang menarik ikan yang aku dapatkan. Dan ukurannya terasa sangat besar. Joran aku sampai ketarik banget nih. Dan jujur aku kaget sih. Dan merasa tenaga aku cukup habis di sini. Sementara itu, ternyata teman-teman aku juga strike loh. Ini lumayan bang. Gitu. Ini jaket, aku nggak bisa pegangan lagi. Jadi, tadi strike, cuma bisa putus. Timah 2x12 ini hilang. Oke, kita coba lagi ya. Wah, di sebelahku ada Bang Adit yang juga strike nih friends. Ikannya sepertinya besar ya, dan tarikannya agak mirip-mirip ya, yang kayak tadi putusin leader aku. Kedalaman, wih lihat dong melengkungnya. Semangat ya. Masih semangat? Dia pakai OH nih. Jadi di sini kapten sebenarnya sudah curiga friends. Sepertinya ikan yang memakan dan memutuskan leaderku tadi adalah ikan hiu. Karena benar saja beberapa teman yang sama-sama strike juga mengalami putus leader ataupun putus benang. Nyangkut di orang. Nyangkut di aku lagi jangan-jangan. Iya betul. Iya nyangkut bang sama lirik bang. Tuh kan bener gue ngebawa lirik tuh. Selain drama benang putus, benang melilit. Tapi di sini ada temanku Bang Bambang yang saat ini sedang strike nih. Seru banget nih friends. Dari tadi cuma kerjain doang. Aduh. Wih. Strike nih. Gantian sih strike-nya, tapi apa sih ikannya penasaran gua. Ya, setelah tarikan yang cukup lama, ternyata putus juga nih friends. Mungkin benar feeling kapten tadi, kita lagi dikelilingin hiu. Masih ada nggak timahnya? Bang Adit gimana? Ikan Bang Adit aja sampai dibegal begini. Kapal tank, cuma disesuai kepalanya. Ya ampun. Tuh kan bener, itu pasti dibegal hiu friends. Jadi kata kapten, kemungkinan banyak hiu dikarenakan air di sekitar kita sedang dingin. Jadi kapten memutuskan untuk pindah spot nih, supaya kita bisa mancing lagi.
Baru aja pindah spot, Bang Bambang udah strike lagi aja nih friends. Semoga kali ini benangnya nggak putus ya. Mantap. Bikin geter nggak sih? Jadinya bikin kita berhenti mancing sejenak untuk nontonin Bang Bambang yang lagi strike nih. Cek. Berapa? 200. Bagaimana bos? Ini apa di sini ya? Ini ya. Ya gini nih serunya mancing di laut. Kita nggak akan tahu kita dapat ikan apa. Jadi kita nggak tahu juga berapa durasi saat kita narik ikan tersebut. Bisa sebentar, bisa juga lama seperti ini. Jadi makin penasaran kan? Ya ampun, ini di luar dugaan. Jadi bukan putus benang ataupun leader nih friends. Malah patah nih jorannya Bang Bambang. Wah, kalau sampai kayak gini, kemungkinan ikannya masuk ke dalam karang dan ngelilit sehingga jorannya juga mungkin jadi patah karena nggak kuat ya friends, melawan tarikan ikannya. Tapi nggak apa-apa, ini uniknya mancing di laut. Jadi teman-teman jangan kaget kalau tiba-tiba nyajan joran, benang, leader, ataupun timah, serta metalgic dan ketemu kejadian unik lainnya. Malam harinya kami pindah ke spot waton. Di sini ombaknya lumayan kencang dan arusnya juga sangat kencang. Tapi di sini kita mancing dengan teknik dasaran ya friends, karena nggak memungkinkan banget untuk kita jigging. Sementara itu 3 teman kami ini strike bersamaan loh. Di sini ada Bang Hendrik, tadi ada Bang Binsar dan Bang Joshua. Strike ya. Oh ya, untuk mancing dasaran kali ini kami menggunakan umpan tongkol ya friends. Wih, keren banget. Bang Binsar strike ikan amberjack nih friends. Sementara itu Hendrik masih berkutat dengan ikannya. Penasaran gak sih dapat ikan apa? Di spot waton ini sebenarnya adalah spot potensial yang sangat bagus banget friends. Di sini ada palung, di mana palung yang dikelilingi oleh karang-karang yang tidak begitu dalam. Jadi ikannya masih bagus dan variatif banget. Jangan kayak begitu, kayak gedebuk pisang. Yuk sama-sama kita lihat Hendrik nih, teman aku yang pertama kalinya mancing di tengah laut selama 3 hari. Dia excited banget dan aku pun juga excited banget ngelihat dia strike. Dan dia akhirnya mungkin habis ini akan ketagihan mancing lagi ya. Apa ini? Kue tiaw. Berjek. Yap, ikannya sudah mulai kelihatan ya friends. Sudah mulai nebak kan? Ternyata ikan yang didapatkan Hendrik adalah ikan amberjack juga nih. Wih, mantap. Udah kau angkat itu, nanti lepas ikan orang. Wih, keren banget Hendrik bisa dapat ikan amberjack sebesar ini di spot waton. Tarik. Serangan malam ini banyak banget. Di sini ada Om Hendrik juga, Om Hendrik senior yang lagi strike ikan. Wih, ikan kurisi cablak yang ukurannya bukan kecil ya friends. Mantep nggak tuh Om Hendrik? Benar.
jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Jangan lupa strike bersamaan ini juga nggak berhenti. Ada Bang Joshua yang lagi strike ikan lumayan besar nih sepertinya. Wih, dia keren juga sih, bisa tetap tenang di tengah ombak spot waton dan juga menahan tarikan ikan. Penasaran gak nih ikan apa yang didapat Bang Joshua? Waduh. Apa-apa yang penting sudah Beraroma ya. Ada essence-nya. Ada esennya itu dah. Coba dah lihat esennya. Jangan kayak ada buk pisang. Wah, coba lihat itu ukurannya. Ikannya gede banget, friends. Sepertinya ikannya familiar ya. Tapi ukurannya memang nggak familiar nih. Ini seperti jenis ikan kurisi, tapi ukurannya babon banget. Keren banget Bang Joshua. Pertama badak kalem. Badak liar. Mantap. Mana ikannya? Sementara itu di sisi samping kapal ada Bang Falupi yang sedih banget nih friends. Dia naik ikan amberjack yang ukurannya cukup besar tapi dibegal hiu. Aduh, ngapain sih hiu datang lagi? Gimana bang? Mantap. Lemas. Lemas. Dibegal. Kepala ikannya. Akhirnya kapten memutuskan untuk pindah spot lagi nih friends. Sementara itu setelah pindah spot, di sini ada Bang Samuel yang lagi strike. Keren deh Bang Binsar dan Bang Samuel. Kakak adik ini gak berhenti loh mancingnya. Walaupun masih menggunakan teknik dasaran dikarenakan arus yang sangat kencang, tapi Bang Samuel lagi strike, dia tetap tenang loh. Padahal strike ikannya dari kedalaman 100 up. Wih, mantep banget Bang Samuel mendapatkan ikan barakuda dari teknik dasaran. Aku gak nyangka ikan barakuda makan tongkol nih pakai teknik dasaran. Kalau dia narik jangan ditarik. Tahan. Tekan. Berisik nih yang ini satu emang dari tadi ya. Ya, pagi harinya kita masih mancing dong pastinya. Nah, di pagi hari ini arusnya masih kencang nih friends. Jadi mau gak mau kita harus tetap menggunakan teknik dasaran. Bang Binsar kali ini strike friends. Masih pagi loh. Emang kira-kira apa? Kerapu. Kerapu, kertang. Kalau kerapu yang punya saya kalah nih. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa aku dan beberapa teman menggunakan reel elektrik saat mancing dasaran. Bukannya nggak mau untuk narik ikan ya friends. Kita juga menggunakan pancingan lain yang tidak menggunakan reel elektrik. Tapi memang saat ini spotnya di atas 100 meter. Kenapa nggak digunakan kalau ada? Dan narik lagi. Ya, itu kan sensasinya begitu kan yang mau. Nah, coba. Terus aja terus. Kebetulan dia. Kebetulan. Udah kelihatan. Oh iya, udah kelihatan tuh, udah kelihatan. Ayo bang. Oh, Bravo, bener. Tadi sempat kelihatan. Yap, sebelum kita lihat hasil dari Bang Binsar, kita siap-siap untuk makan siang dulu. Di sini makan siangnya spesial nih. Kita lagi makan sop iga, friends. Setelah mengisi tenaga kembali, kita udah siap mancing lagi nih. Dan strike, ada Om Hendrik yang lagi strike di sisi kiri kapal. Sedangkan kalau teman-teman lihat, ada kapten tuh yang lagi dapat ikan kerapu juga di depan kapal. Ah, keren, langsung dapat 2 ikan sekali tarik nih Om Hendrik.
Nah, karena kita berhenti di spot potensial, makanya kita bangunin nih teman-teman kita yang sedang pada istirahat, supaya jangan kelewatan momen mancingnya. Baru bangun tidur, Bang Hendrik langsung strike nih. Kaget nggak tuh? Apakah Aceh? Itu adalah... Yap, Bang Hendrik dapat ikan baronang jalu. Wih, lumayan. Baronang kan, aku baru mau bilang kayak baronang. Weh, lihat dulu dong. Sementara di belakang kapal ada Bang Adit juga nih yang lagi strike. Strike ikan apa ya? Wih, mantap, strike ikan kerapu friends. Jadi sepertinya di spot ini memang ikan-ikan di dasarannya sangat potensial ya. Tadi seperti ada banyak kerapu dan juga ada baronang jalu. Yap, pagi itu cuacanya memang cukup terik, tapi teman-teman tetap semangat nih mancingnya. Di sini juga ada Bang Binsar yang lagi mancing dengan menggunakan reel elektrik. Oh ya friends, kenapa sih kita beberapa menggunakan reel elektrik? Bukan karena kita malas narik ikan ya friends. Jadi kondisinya saat itu arus laut juga kencang banget. Kita menggunakan timah J12x2 dan juga kedalamannya untuk mencapai dasar adalah di atas 100 meter, di antara 120 sampai 180 meter. Jadi kalau teman-teman punya reel elektrik, ya kenapa tidak digunakan saja? Di sini Bang Binsar strike ikan kerapu loh friend, keren banget. Spot ini kayaknya banyak banget ikan kerapunya. Sama klem badak liar. Mantap. Mantap. Ini juga nih dapat ini sama. Mana? Oh, mantap juga. Oke, kamu siap kertang. Nah, guys, ini masih di sekitar Laut Panaitan dan sekarang karena dari kemarin kita coba ngejig kayaknya nggak makan, jadi main dasaran. Tapi ini spotnya bagus karena dari tadi pada dapetnya kertang. Coba lihat yang pada dapat. Wow, di sini ada Bambang yang strike ikan kerapu juga friends, mantap. Dan ini yang paling gongnya, ada Om Hendrik yang mancing di sisi kapal dan langsung strike 2 kerapu kertang sekaligus. Ih, keren banget, lucky Om. Lihat bucah bos. Ya bos. Lihat bucah tuh. Testimoni dulu Om, testimoni. Ih gila sih, sekali naikin langsung 2 ya Om. Mantap. Gimana Om? Langsung 2? Mantap nih. Mantap. Ini spotnya spot kertang ya, banyak ya. Di siang itu, angin selatan datang yang membuat ombak cukup lumayan goyang ya di atas kapal. Tapi nggak mematahkan semangat kita untuk memancing di spot kerapu ini. Seperti Hendrik yang lagi strike ikan, wah sebenarnya sudah ketebak sih dia dapat ikan apa. Tapi yuk kita lihat keseruannya bareng-bareng. Wah itu. Tuh kan bener, Hendrik strike ikan kerapu lagi. Tapi karena benangnya kelilit, ikannya lepas nih friends. Sampai ABK berusaha narik ikannya nih, belum dapet juga. Nggak apa-apa, mancing lagi bisa kan? Tuh kan bener, rezeki emang nggak kemana. Hendrik akhirnya strike ikan kerapu juga. Ombak besar hanyalah ritme dan bukan ancaman. Dan laut tidak pernah berjanji untuk selalu tenang. Begitu juga kehidupan. Namun, di antara ayunan ombak dan sentuhan angin, memancing mengajarkanku untuk berdamai dengan ketidakpastian. Malam itu bulan purnama sedang terang-terangnya dan ikan benar-benar gak mau makan. Di beberapa spot kita berhenti dan menggunakan berbagai macam teknik, ikannya juga gak mau makan nih friends. Akhirnya kita lanjut mancing lagi di hari ketiga. Pada pagi hari kita masih semangat nih, walaupun memang umpan sudah habis. Umpan yang kami bawa 30 kg
tongkol dan habis dikarenakan dari hari pertama sampai hari terakhir kami menggunakan dasaran terus. Arusnya kenceng banget, gak bisa pakai teknik lain. Dan di hari ketiga ini aku strike, friend. Hariku strike rabon jalur ini. Ini aku pakai teknik cast jig. Aku casting dan jigging, akhirnya strike. Ikannya sih berasanya ringan banget. Udah kecil tuh, alu aja barput. Hihi, ini tuh aku iseng ya, karena nggak ada umpan lagi, aku cast jig. Tadi aku dapat ikan kerapu lodi pakai cast jig juga, dan sekarang dapat ikan barakuda, lumayan lah. Ini dari tadi dapat semua nih, walaupun masih. Selama tujuan kita mancing ini untuk hal positif, memang ada aja rezekinya. Di saat umpan kita habis, tiba-tiba salah satu teman kami, Bang Samuel, punya ide nih. Kenapa kita mancingnya nggak ngotrek aja? Iya, ngotrek. Kita mikirnya dapat ikan apa ya? Ternyata rezeki kita lagi. Kita berada di spot di mana di bawahnya ada banyak sekali ikan kakap merah. Dan teman-teman ngotrek semuanya nih, dapat ikan kakap merah. Kapan lagi ya kan ngotrek dapat kakap merah? Thanks Bang Samuel untuk idenya. Setelah nyerah jigging, cast jig, ikannya nggak ada yang mau makan. Akhirnya kita pakai teknik kotrekan, di mana ikannya dapat kakap merah semua, dari ukuran table size sampai ada juga beberapa ukuran yang besar. Waduh, kita jadi happy semua lagi nih, karena ngotrek dapat ikan kakap merah. Saat kapal sepertinya agak geser dari spot ikan kakap merah, tiba-tiba Bang Samuel strike nih friend. Strike-nya sepertinya ukurannya lumayan besar. Wih, ternyata strike baronang jalu. Ukurannya lumayan besar nih friends. Ikan baronang jalu merupakan salah satu ikan karang juga ya. Hai friends, akhirnya ini the last day trip dengan KM Badak Liar. Habis itu sekarang kita mau makan siang sebelum sampai dermaga. Nah sekarang kita makan siangnya, ya walaupun emang mancingnya agak sulit ya dari kemarin, tapi kita happy karena kita dapat spot ngotrek ikan kakap merah. Di mana kakap merahnya udah dimasak sekarang, jadi makan siang. Selamat makan siang, makasih yang udah nonton video aku. Jangan dimatiin dulu soalnya nanti masih ada review kapal Badak Liar 1 yang ini baru trip kedua kapal ini dipakai, dan ini trip pertama aku pakai kapal ini sama Kapten Juber. Jangan bosen ya kalau sekarang aku lagi pamer hasil tangkapan yang langsung dimasak dan dimakan di kapal. Ini salah satu hal yang patut kita syukuri waktu mancing di laut, friend. Kita jadi ada menu makan siang. Liwetan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya kan? Ya, saat ini kita sedang menikmati makan siang sambil menikmati perjalanan pulang ke dermaga. Setiap lemparan umpan adalah harapan, dan setiap deburan ombak adalah cara laut untuk mengingatkan kita betapa kecilnya kita di hadapan semesta. Memanggil jiwa untuk melangkah pulang, bukan ke rumah tapi ke cakrawala, di mana kisah baru kan tercipta.
Jalan terjal. Tapi jangan di skip dulu videonya. Ada bonus nih. Jadi aku strike ikan dengan teknik trolling waktu perjalanan pulang pas menuju dermaga. Teknik trolling adalah metode memancing dengan cara menarik umpan pancing di belakang perahu atau kapal yang sedang berjalan dengan kecepatan rendah dan konsisten. Nah, benangnya diulur sekitar 30-100 meter, friends. Wah, akhirnya aku strike nih pakai trolling lagi. Sekarang dapetnya ikan cakalang. Cakalang atau tidak sama sekali. Ngotrek tadi pagi. Ini ngotrek kan ya? Angkat juga dua. Hai, akhirnya kita sampai lagi di dermaga Sumur. Walaupun terang bulan, tapi tetap ada yang strike. Jadi ini dia hasil mancing teman-teman selama 3 hari 2 malam. Nah, habis itu ini dibagi deh untuk 11 orang. Mungkin memang nggak terlalu banyak, tapi masih ada yang bisa dibawa pulang. Jadi kita tetap happy. Inilah namanya mancing ya, friends. Kadang along banget, kadang ya segini aja, tapi nggak apa-apa. Kita tetap happy. Happy kan ya? Happy harusnya. Salem. Salem. Ini. Yeay, akhirnya kita telah selesai trip 3 hari 2 malam dengan KM Badak Liar dengan Kapten Juber. Di terang bulan masih ada yang bisa dibawa pulang. Syukur, bye.